Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hai. Bertemu lagi dengan Ibu Juilatul hari ini ya. Semoga kalian tetap dalam kondisi sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala ya. Tentunya masih bersemangat dalam mengikuti pembelajaran daring hari ini ya. Ingat pesan Ibu, tetap jaga kesehatan, jangan lupa memakai masker dan ikuti protokol kesehatan dengan baik ya. Kesempatan kali ini kalian akan belajar tema 7, peristiwa dalam kehidupan, subtema 3, peristiwa mengisi kemerdekaan pembelajaran 2 ya. Sebelum mulai pembelajaran, alangkah baiknya jika berdoa terlebih dahulu agar Allah Subhanahu wa taala selalu memberi kemudahan dalam belajar kalian dan semoga kalian bisa mewujudkan cita-cita yang kalian inginkan. Baik, setelah berdoa, mari kita lihat materi pada hari ini, tujuan pembelajaran pada materi hari ini ya. Tujuan pembelajaran pada hari ini adalah yang pertama adalah siswa dapat mengidentifikasi peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan ya. Kemudian yang kedua, siswa dapat memahami peristiwa pengkristalan. Yang ketiga, siswa dapat menganalisis peristiwa pengkristalan. Dan yang keempat, siswa dapat mengidentifikasi ragam seni rupa daerah ya. Ya, pada kesempatan kali ini kalian akan belajar 4 hal tersebut. Yang pertama yaitu peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan, kemudian memahami peristiwa pengkristalan, dan yang terakhir adalah ragam seni rupa daerah ya. Anak-anak, sebagaimana yang telah kalian ketahui bersama ya, bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia ini telah menjadi negara yang berdaulat dan merdeka ya. Pada pembelajaran-pembelajaran kemarin kalian juga telah mempelajari juga proses kemerdekaan negara Indonesia ya. Sebagai negara yang telah merdeka, adalah tugas setiap warga negaranya untuk melakukan kegiatan-kegiatan, terutama untuk mengisi kemerdekaannya sesuai dengan peran serta mereka masing-masing. Nah, di sini pada kesempatan ini tentunya karena kalian sebagai pelajar, tentunya kita berbicara mengenai tugas kalian, tugas dan peran pelajar ya dalam mengisi kemerdekaan ya. Pelajar itu merupakan salah satu warga negara yang memiliki peran dan tugas yang harus dilaksanakan untuk mengisi kemerdekaan ya. Pelajar merupakan bagian dari pemuda bangsa yang akan menjadi penerus bangsa ini ya. Semua kebaikan yang akan terjadi pada negara ini bertumpu kepada kalian ya, terutama pelajar-pelajar ya. Makanya kalian harus giat dalam mengisi kemerdekaannya. Baik, selanjutnya mari perhatikan slide berikut ini ya. Peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan ya. Peran pelajar dituntut bekerja keras, para pelajar dituntut bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya. Ingat, kalian sebagai pelajar harus bekerja keras dan belajar dengan sungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas diri kalian ya. Kesuksesan kalian, keberhasilan kalian di masa depan tergantung pada niat ya dan usaha kalian ya, walaupun harus disertai dengan doa kali juga, tentu yang diawali dengan niat, kemudian kalian harus juga berusaha, dan terakhir adalah diiringi dengan doa ya. Kalian harus bekerja keras ya. Caranya gimana? Dengan belajar bersungguh-sungguh ya. Kalian harus belajar bersungguh-sungguh untuk meningkatkan kualitas dirinya ya. Ingat, jika kalian tidak berkualitas nanti pasti akan tersingkir ya. Semuanya akan mendapatkan yang terbaik jika kalian mempunyai kualitas yang baik juga ya. Para pelajar harus melawan kebodohan, kemiskinan, rasa malas, rasa mudah menyerah yang dapat merugikan masyarakat dan bangsa. Ingat, yang kalian lawan adalah kebodohan. Jika kalian merasa tidak bisa, kalian bisa berbagi ilmu dengan teman, minta ilmu dekat pada teman kalian yang lebih mengerti ya. Kemudian kemiskinan, rasa malas ini yang sangat penting ya. Rasa malas kalian harus kalian hilangkan. Kalian harus mempunyai semangat, niat yang tinggi supaya kalian bisa mempunyai kehidupan yang lebih baik lagi pada masa depan nanti ya. Dan tentunya kalian tidak boleh mempunyai rasa mudah menyerah ya, yang walaupun yang bisa juga merugikan diri kalian sendiri ya. Berikutnya, generasi muda Indonesia harus sehat jiwa dan raganya ya. Ingat ya, jiwa dan raganya harus sehat ya. Kemudian
harus berpendidikan. Ingat ya, sekolah itu penting. Jadi kalian harus berpendidikan, mempunyai pendidikan ya. Pantang menyerah, tidak boleh gampang menyerah ya. Bekerja keras, semangatnya harus tinggi, kreatif, mempunyai inovatif ya, mempunyai kreasi, punya ide-ide, banyak ide-ide ya. Berakhlak mulia, ini sangat penting ya. Akhlak ini kalau merupakan landasan bagi kalian, hal dasar yang harus kalian punyai yaitu akhlak mulia ya. Dan tidak lupa juga harus cinta tanah air dan bangsa ya. Ini tadi adalah penjelasan mengenai peran pelajar dalam mengisi kemerdekaan ya. Dari penjelasan tadi, sekarang ada satu tugas buat kalian, yaitu adalah mencari kegiatan-kegiatan positif apa saja yang bisa dilakukan dalam mengisi kemerdekaan ya. Nanti kalian bisa tuliskan kegiatan-kegiatan positif apa saja yang bisa dilakukan dalam mengisi kemerdekaan dalam tabel berikut ya. Tabel ini juga ada di buku tema kalian ya. Nanti kalian bisa menambahkan 5 kegiatan-kegiatan positif yang bisa dilakukan dalam mengisi kemerdekaan ya. Tentunya banyak sekali ya kegiatan positif yang dapat dilakukan oleh pelajar ya di sekolah ya. Dengan mempelajari fenomena alam di sekitar kita, kalian dapat memahami apa yang sedang terjadi di sekitar kalian ya. Sebelumnya kalian telah melakukan percobaan dan juga telah mempelajari tentang penyubliman ya, yang merupakan bagian dari salah satu perubahan wujud benda karena kalor ya. Nah, sekarang pada materi berikutnya ini kalian perhatikan penjelasan yang menunjukkan perubahan wujud benda yang juga disebabkan oleh kalor, yaitu peristiwa pengkristalan ya. Kalau kemarin kalian belajar mengenai menyublim, sekarang kalian juga belajar mengenai pengkristalan ya. Perhatikan penjelasan pengkristalan berikut ini ya. Pengkristalan ya adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat. Ingat, pengkristalan adalah perubahan wujud benda dari gas menjadi padat ya. Kalau kemarin padat menjadi gas ya pada saat menyublim, sekarang pengkristalan ini kebalikannya ya, perubahan wujud dari gas menjadi padat ya. Dengan 2 proses, yaitu proses pelepasan maupun penyerapan kalor ya. Contoh peristiwa pengkristalan dengan proses pelepasan kalor adalah salju dan gas yang didinginkan ya. Kemudian contoh peristiwa pengkristalan dengan penyerapan kalor adalah proses pembuatan garam ya. Garam dibuat dari air laut, kemudian diuapkan dengan sinar matahari di dalam peta-peta hingga tersisa kristal-kristal garam ya. Demikian tadi penjelasan mengenai definisi pengkristalan, kemudian proses yang terjadi pada saat pengkristalan. Demikian juga disertakan contoh-contoh dari pengkristalan ya. Anak-anak, sebagai penerus generasi bangsa ya, generasi penerus bangsa, kalian tentu tahu ya bahwa pelajar harus berusaha untuk meningkatkan kualitas dirinya ya, seperti yang sudah Ibu jelaskan pada penjelasan yang sebelumnya tadi ya. Selain memahami ilmu pengetahuan, ya, seorang pelajar itu juga harus dapat menyeimbangkan dirinya dengan kemampuannya untuk memahami dan menikmati keindahan di sekitarnya ya. Banyak sekali keindahan yang dapat kita nikmati ya. Di antaranya salah satu keindahan yang dapat dinikmati adalah seni rupa ya. Hasil karya seni rupa telah menjadi bagian dari peradaban manusia, termasuk sejak nenek moyang kita ya. Keindahan karya-karya seni rupa terdapat pada bentuk dan warnanya. Dengan mengenal berbagai bentuk karya seni rupa, kalian dapat merasakan keindahannya dengan baik ya. Untuk mengetahui berbagai jenis seni rupa tanah air, mari simak penjelasan berikut ini ya. Karya seni rupa daerah ya. Karya seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah di Indonesia ya. Seni rupa daerah adalah seni rupa yang terdapat di berbagai daerah Indonesia ya. Seni rupa daerah dapat berupa seni kerajinan, seni lukis, dan seni patung ya. Jadi ada 3 macam itu jenis dari seni rupa daerah ya. Seni kerajinan sendiri meliputi dari seni tekstil ya. Tekstil juga ada beberapa jenisnya, yaitu batik, tenun, dan songket ya. Seni anyam, seni ukir, dan seni keramik ya.
Hasil karya seni tekstil dan seni lukis berbentuk dua dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang dan lebar ya. Jadi kalian perhatikan hasil karya seni tekstil dan seni lukis berbentuk dua dimensi ya. Sedangkan hasil karya seni anyam, seni keramik dan seni patung pada umumnya berbentuk tiga dimensi, yaitu memiliki ukuran panjang, lebar dan tinggi atau memiliki volume ya. Bagian dari karya seni rupa daerah diantaranya adalah sebagai berikut ya. Yang pertama adalah seni lukis daerah ya. Seni lukis adalah seni menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan ya. Seni lukis daerah mengandung nilai-nilai budaya yang berkembang di suatu daerah ya. Ingat, definisi dari seni lukis adalah seni yang menggambarkan objek-objek berupa pemandangan alam, tumbuhan, binatang, manusia, benda di alam untuk menimbulkan perasaan keindahan. Makanya tidak heran jika kalian kemudian diminta untuk melukis, kalian melukis bisa milih ya, Bu, saya mau milih melukis pemandangan alam ya, atau mungkin kalian juga memilih tema untuk melukis tumbuhan ya dan lain-lain ya. Ya, kemudian ada beberapa contoh dari karya seni lukis daerah ya. Berikut adalah contohnya. Yang pertama adalah salah satu seni lukis daerah yang terkenal adalah seni lukis Kamasan dari Bali ya. Seni lukis Kamasan ini merupakan seni lukis klasik yang biasanya bertema kisah pewayangan, kehidupan bangsawan dan dongeng binatang ya, seperti pada gambar di sampingnya itu ya. Temanya pewayangan, kehidupan bangsawan dan dongeng binatang ya. Para pelukis menggunakan warna alam yang dicampur dengan perekat yang menempel pada kanvas ya. Kanvas yang digunakan juga berupa kain kasar yang dicelup dengan bubur beras lalu dijemur di bawah matahari ya. Setelah dijemur, kain digosok agar permukaannya halus dan siap untuk dibuat sketsa ya. Demikian tadi contoh dari seni lukis. Kemudian juga macam-macam para pelukis cara penggunaan baik itu warna kemudian kanvas ya. Berikutnya adalah seni lukis kaca Cirebon ya. Ini merupakan bagian dari karya seni lukis daerah juga ya, yaitu seni lukis kaca Cirebon ya, dibuat dengan cara terbalik ya, menggunakan media kaca ya. Sketsa dibuat pada kertas yang kemudian ditempel pada kaca ya. Lalu dilukis bagian sebaliknya dengan menggunakan kuas ya. Salah satu tema khas lukis kaca Cirebon adalah wayang dan batik Cirebon dengan motif mega mendung yang terkenal ya, seperti gambar yang di sampingnya. Ini tadi contoh seni lukis kaca Cirebon ya. Berikutnya adalah yang kedua adalah seni patung daerah ya. Seni patung adalah karya seni dengan bentuk tiga dimensi ya, menyerupai manusia, binatang dan benda-benda dengan bahan yang lunak atau bahan keras ya. Patung dari bahan lunak dibuat dengan teknik membentuk, sedangkan patung dari bahan keras dibuat dengan teknik meraut atau memahat ya. Biasanya kalau ada tugas membuat patung ya, kalian seperti melihat pembuatan patung pasti ada yang lunak dan juga ada yang keras ya. Kalau ada yang keras pasti teknik yang digunakan adalah meraut atau memahat ya. Salah satu contoh patung tradisional adalah patung Asmat yang dibuat oleh suku Asmat yang tinggal di Pulau Papua ya, seperti gambar yang Ibu sertakan di samping keterangan ya. Yang ketiga berikutnya adalah seni kriya. Apakah yang dimaksud dengan seni kriya? Seni kriya merupakan seni kerajinan dalam membuat benda-benda pakai berdasarkan kegunaan dan keindahannya dalam kehidupan sehari-hari ya. Jadi selain digunakan untuk kesenian, seni kriya ini bisa dilihat dari sisi seninya. Seni kriya ini bisa juga dilihat dari kegunaannya ya, dari kegunaannya. Jadi bisa dimanfaatkan juga ya.
Berbagai jenis seni kriya dapat dijumpai sehari-hari ya, seperti seni tekstil ya, baik berupa itu batik, songket, dan tenun ya. Selain seni tekstil berupa batik, songket, dan tenun, terdapat pula seni anyam dan seni ukir ya. Terdapat juga seni anyam dan seni ukir ya. Seni anyaman merupakan seni menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga berbentuk sebuah benda ya. Makanya kalian ada lomba kriya anyam ya, yaitu menjalin bahan berbentuk bilah atau batang dengan menggunakan pola tertentu sehingga membentuk sebuah benda ya. Biasanya kalian menggunakan suatu alat tertentu seperti penjalin ya, kemudian dianyam untuk membentuk sebuah benda ya. Seni anyam dibuat untuk memenuhi kebutuhan untuk membuat wadah-wadah dengan menggunakan bahan alam yang tersedia ya. Bahan-bahan yang digunakan pun sangat beragam ya, misalnya bilah bambu, rotan, lidi, akar-akaran, pelapa pisang, dan daun pandan ya. Banyak sekali bahan yang bisa digunakan untuk membuat seni anyaman ya. Biasanya kalian mengikuti, ada beberapa siswa yang ditunjuk untuk mengikuti lomba kriya anyam ya, seperti kemarin ya, membuat anyaman yang terbuat dari bilah bambu ya, bilah bambu atau bahkan rotan ya. Atau mungkin suatu saat dengan daun pandan juga ya. Seni anyam digunakan untuk membuat tikar, keranjang, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya ya, seperti yang ada di gambar di bawahnya ya. Banyak sekali. Selain dilihat dari sisi keindahan keseniannya, seni anyaman ini juga bisa diambil manfaatnya ya, dipakai untuk sesuatu yang bisa digunakan ya. Itu ya, karena membentuk suatu benda ya, contohnya tikar ya, bisa diambil manfaatnya. Kemudian keranjang bisa juga bermanfaat, bakul, kursi, dan alat rumah tangga lainnya itu sangat bermanfaat ya. Berikutnya adalah seni ukir ya. Seni ukir menggunakan motif tertentu yang memiliki makna dan keunikan tersendiri ya, sesuai dengan budaya masyarakat ya. Seni ukir Bali, ini contohnya seni ukir Bali ya, berhubungan dengan agama Hindu yang menggunakan motif-motif tumbuhan, manusia, dan binatang ya. Ukiran Jepara atau Jawa berhubungan dengan agama Islam dan banyak menggunakan motif tumbuhan ya. Di situ ada dua contoh. Yang pertama yaitu motif ukir Bali yang sebelah kiri, kemudian yang sebelah kanan motif ukir Jepara ya. Pada intinya dua gambar tersebut merupakan seni ukir yang menggunakan motif tertentu yang pasti memiliki makna dan keunikan tersendiri sesuai dengan daerah dan budaya masyarakat yang dimiliki ya. Baik anak-anak, demikian tadi beberapa penjelasan dan rangkuman singkat mengenai materi hari ini ya. Semoga apa yang kalian pelajari hari ini bisa bermanfaat, yang semoga sedikit penjelasan ibu ini bisa kalian mengerti ya. Kalian juga bisa membaca penjelasan ini di buku tema kalian. Kalian juga bisa menambah wawasan kalian dengan membaca buku pendamping kalian ya. Baik, ibu akhiri pembelajaran pada hari ini. Sampai bertemu pada pembelajaran-pembelajaran selanjutnya. Ibu ucapkan terima kasih. Tetap semangat, jaga kesehatan selalu, jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.